Baik semuanya, selamat sabat. Selamat pagi Pendeta Tentara, Feli, selamat pagi yang di Amerika, selamat sahabat semua. Kita ketemu lagi dalam acara PBSSI, kita akan bahas pelajaran sekolah sahabat. Semua udah siap ya? Judulnya Raja Damai yang Mulia. Ini nggak banyak pertanyaan di grup, kosong, nggak ada pertanyaan nih. Jangan-jangan nanti pendeta bahas pertanyaan sedikit lagi. Jadi kita akan segera mulai acara kita pada malam hari ini dan kita akan buka dengan doa. Tadi saya lihat ada Pendeta Rudi dari Jawa Barat. Pendeta Rudi, di mana? Sudah tutup lagi ya videonya. Oke. Pendeta Rudi? Ya, Pendeta Rudi tidak ada. Pendeta Haflar boleh buka dalam doa? Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami puji namamu, karena besarlah kasih-Mu bagi kami, dan saat ini Tuhan, di Sabat Tuhan yang suci, kami boleh datang untuk belajar akan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, khususnya hamba-Mu, Pendeta Dr. Kuntaraf yang akan menyampaikan pekabaran firman-Mu melalui sekolah Sabat ini. Berikan hikmat lipat ganda, Roh Kudus menuntun agar firman yang disampaikan kami boleh mengerti, kami boleh terapkan dalam kehidupan kami boleh bawa lebih dekat kepada Tuhan. Sertai seluruh rangkaian acara kami, berkati yang kami gunakan, Zoom ini peralatan kami gunakan, begitu juga signal, semuanya dapat berjalan dengan baik, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti biasa selama jalannya acara, posisi speaker kita di mute. Dan nanti ketika tanya jawab, boleh menuliskan pertanyaan di chat, ataupun boleh raise hand yang mau bertanya langsung. Dan yang akan membaca Alkitab pada saat ini adalah Bapak Daniel Sitompul bersama dengan Cynthia Nadea. Cynthia, apakah sudah masuk bergabung? Baik, kita siapkan. Sudah? Oke, selamat sahabat Cynthia. Kita akan memulai pelajaran kita Raja Damai yang Mulia. Silakan Pendeta Kuntara. Baik, sahabat-sahabat sekalian, ya. Shalom, salam dari North Carolina. Udara di sini cukup dingin, 27 derajat Fahrenheit, ya. Jadi di bawah 0, ya. Tetapi kita harapkan semua kita punya iman yang tetap hangat selalu, ya. Baik, kita akan coba belajar bersama-sama satu pelajaran yang sangat penting, ya, yaitu tentang Raja Damai yang mulia, ya, Damai yang mulia. Nah, saudara-saudara sekalian, kita masing-masing mengetahui, ya, ini kita buat adalah dengan connect, ya, interpretation question dan application question. Connect, ya, mengapakah pelajaran ini penting, ya. Jadi Anda diskusikan di kelas, ya, kenapa ini penting, ya, dan biarlah masing-masing memberikan pandangan, dan beberapa hal yang bisa keluar adalah sebagai berikut, ya. Oke, semua orang ingin punya damai, tetapi berapa banyak yang benar memiliki damai, ya. Banyak perjanjian damai di dunia ini, tapi dunia ini tetap tidak ada damai, ya. Dalam sejarah dunia hanya 8% dari sejarah dunia di mana tidak ada perang. Ya. Ya. Dan selalu ada perang, artinya tidak ada damai. Dalam hati manusia, ataupun dalam rumah tangga, ataupun juga dalam masyarakat. Dan ingat dalam ilustrasi disebutkan, ya, ditanyakan kepada orang yang pertama menemukan akan bom atom, ya. Jadi supervisor daripada pembuatan bom atom, Dr. Robert Oppenheimer,
hammer. Ya. Jadi tanyakan, kira-kira apa penangkal daripada bom atom? Judulnya adalah peace, damai. Ya. Jadi kalau kita punya damai, maka tidak akan ada meletusnya bom atom semua dan sebagainya yang memusnahkan dunia. Dan kita perlu mempunyai Yesus Raja Damai yang mulia, dan kita ingin mengetahui bagaimana memperolehkan damai tersebut. Baik. Nah, itu hanya sekedar sebagai pendahuluan, tetapi juga pendahuluan juga adalah berbicara mengenai masalah ayat hafalan. Ya. Siapa yang baca? Cynthia? Kita senang Cynthia ada di tengah-tengah kita. Selamat sahabat Pak Pendeta, selamat sahabat semuanya. Ayat hafalan kita pada pembukaan hari Sabat ini terdapat dalam Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Wah, ini yang luar biasa sekali ya. Jadi Yesus adalah sumber damai. Ya. Jadi Yesus ada 4 nama di sini, ya, penasehat, ya. Jadi dia siap untuk menjadi penasehat, ya, dikatakan counselor, ya. Jadi dia siap untuk memberikan nasihat dan semua serba ajaib, ya, sesuatu perkara yang tidak bisa diselesaikan manusia dapat diatasi, ya. Kemudian Allah yang perkasa, kenapa tidak perkasa? Dia kan yang menguasai akan semesta alam, ya. Dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan Tuhan yang dapat mengatur manusia. Dia di Tuhan adalah yang berkuasa. Tuhan yang kekal, ya kekal, ya. Oleh sebab dia adalah Alfa Omega. Ini bicara tentang Yesus, ya. Jadi yang kekal oleh sebab dia dari dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Dia adalah pencipta dari segala sesuatu. Jadi yang luar biasa. Dan Raja Damai, ya. Dalam dunia yang penuh dan kekacauan, maka Tuhanlah yang boleh menjadi Raja Damai dalam hidup masing. Ini menunjukkan keluar biasaan Tuhan, dan dia adalah pengharapan zaman. Dalam dunia yang tidak ada pengharapan, yaitu oleh sebab berbagai macam masalah, termasuk di dalam COVID-19 yang kita alami sekarang, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah politik, berbagai macam masalah kesehatan, Tuhan adalah pengharapan sepanjang zaman. Kita dapat memiliki damai yang sempurna selama Raja Damai berada di hati kita masing-masing. Itulah yang kita butuhkan, ya, Raja Damai. Ya. Sebab sering sekali kita tidak suka berdamai dengan orang lain, atau sering kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri oleh sebab kelemahan-kelemahan kita. Lupa bahwa kalau kita berdamai dengan Tuhan, maka kita bisa mengatasi berbagai macam masalah dalam kehidupan. Baik, sekarang kita masuk kepada interpretation question, ya. Pelajaran ini dapat dibagi dalam 3 bagian yang penting, ya. Yang pertama adalah terang yang bersinar, ya, dalam kegelapan atau menghilangkan kegelapan, ya. Kemudian Mesias dibuatkan, kemudian bebas menerima atau menolak tawaran Tuhan. Jadi Tuhan di dalam kasih dia coba menyelesaikan oleh sebab kasih, coba menyelesaikan masalah dosa, dan dia nawarkan, bahkan dia sudah mengampuni sementara kita masih berdosa. Namun pengampunan atau damai itu baru dapat kita peroleh kalau kita menerimanya, ya. Jadi kita bebas menerima dan menolak. Baik, sekarang kita masuk pertama, terang besar menghilangkan kegelapan. Nah, siapakah yang dapat menghilangkan kegelapan digambarkan dalam Yesaya 9 ayat 2, ya. Dan Lucy Tumpul. Siapakah terang besar yang dapat menghilangkan kegelapan yang digambarkan Yesaya 9 ayat 2? Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Dalam kegelapan, ya, dikatakan melihat terang besar, dan mereka diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Nah, satu hal yang sangat menarik mengenai latar belakang Yesaya pasal yang ke-9. Kita bisa lihat di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 itu menyebutkan kata Zebulon di Galilea, ya, dan itu adalah kerajaan di utara. Nah, sekarang kita kenapa sebutkan itu adalah latar belakangnya.
kalau saudara-saudara di kelas bagus membacakan kembali 2 Raja-Raja pasal 16 ya. Di mana Ahaz hidup dalam kegelapan, bagaimana tidak? Dia menyerahkan anaknya sendiri, dia menyembah kepada berhala dan sebagainya. Jadi dalam kegelapan ya. Saat Aram dan Israel menyerang, Ahaz minta bantuan Asyur ya. Kemudian bagaimana Asyur telah mengalahkan ya kerajaan utara dan penduduknya telah dicampur dengan bangsa lain, mereka dalam kegelapan. Jadi mereka tidak asli lagi ya. Kota-kota yang disebutkan dalam Yesaya 9 adalah Zebulon, Naftali, Galilea, dan di utara. Setelah kerajaan utara dikalahkan dan dibawa ke Asyur, penduduknya dicampur baurkan. Kemudian orang dari Asyur dibawa ke bawah, artinya menuju ke daerah kerajaan Israel dan sebagainya, jadi bercampur baur. Jadi setelah kerajaan utara dikalahkan dan dibawa ke Asyur, banyak dari selatan yang ke utara, artinya orang Yahuda ya. Nah, Galilea, sebab Galilea itu adalah di utara ya. Kemudian dikatakan keluarga Yesus termasuk di dalamnya dan juga murid-murid Yesus ya. Jadi kita bisa melihat bahwa dari situ melalui Yesus ya atau murid-muridnya yang datang dari Galilea, ingatlah bagaimana mereka dari Kapernaum ya dan sebagainya kalau lihat kepada murid-murid Yesus ya. Jadi di utara itu timbul terang ya oleh sebab para rasul dan Yesus adalah ya bekerja di utara, lebih banyak mereka bekerja di utara daripada di Yerusalem atau di selatan dan sebagainya. Jadi mereka berasal ya umumnya dari selatan. Ingat pengalaman daripada Yusuf dan Maria, kenapa waktu kelahiran Yesus mereka harus mengungsi pergi ke Bethlehem ya. Oleh sebab mereka itu artinya orang tuanya atau nenek moyangnya sudah pindah ke utara, tapi mereka harus kembali ke Bethlehem, itu adalah di selatan. Oke. Jadi disebutkan nama Zebulon, Naftali, dan Galilea ya, itu di mana adanya suatu terang oleh sebab memang Yesus murid-murid bekerja di utara. Oke. Kemudian di samping itu siapa yang menjadi terang itu kita coba lihat lebih lanjut beberapa ayat penting. Kita lihat Lukas pasal 2 ya, 25 sampai 32, Cynthia. Lukas 2 ayat 25 sampai 32. Ada di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Oke, jadi inilah yang buat dasar bertemu dengan Yesus di Kabah ya, dan langsung nubuat ini dan ini berbicara tentang siapa? Tentang Yesus Kristus ya, bahwa Dia adalah ya yang menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel ya, terang yang menjadi pernyataan dari bangsa-bangsa lain. Oke, kita coba lihat ada beberapa ayat lagi yang berhubungan dengan ini yang menyebutkan Yesus adalah terang. Daniel, Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang. Oke, terima kasih. Jadi hidup itu adalah terang manusia. Ini berbicara mengenai masalah siapa? Yesus ya, yaitu kehidupan daripada Yesus yang menjadi terang ya bagi orang sekitarnya yang penuh dengan kegelapan. Kita coba lihat ayat lagi dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Oke, terima kasih. Jadi dengan demikian kita bisa lihat bahwa Yesus adalah terang dunia. Ya.
Yesus adalah kegenapan dari Yesaya 9 ayat kedua yang berbicara mengenai terang yang menerangi kegelapan, dan ini berbicara di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi ya, Zebulun, Naftali, dan juga Galilea, ya. Itu mengingatkan bahwa dunia tanpa Yesus dipenuhi dengan kegelapan, ya, hidup kejahatan dan sebagainya, peperangan, kemudian ketindakan yang tidak bermoral, ya. Eh, kita lihat hidup yang tidak aman dan tidak penuh, tidak ada damai. Ya, itulah sebabnya kita semua yang telah keluar dari kegelapan, kita bisa bebas daripada setan. Jadi kalau berbicara mengenai pembebasan, kita akan dapat berulang misalnya di dalam buku Yesaya pasal 9 itu, ya. Maka kalau di aplikasi khusus adalah bagaimana orang-orang di Israel dan sebagainya sebetulnya bisa dibebaskan dengan kuasa daripada kuasa Tuhan, tetapi secara aplikasi rohani adalah bahwa kita bisa dilepaskan daripada kuasa kegelapan, yaitu bebas daripada kuasa Yesus Kristus. Kemudian Tuhan menghendaki agar kita jadi terang bagi dunia. Kita tidak punya terang, Yesus adalah terang. Tetapi kita bisa merefleksikan terang yang datang daripada Yesus Kristus. Jadi dengan bersekutu dengan terang, maka kita pun bisa menjadi terang. Ya, terang itu bukan terang kita, tetapi terang Yesus Kristus. Jadi damai Yesus adalah terang yang dapat mengalahkan akan kegelapan. Ya. Jadi dunia akan bisa bersinar dengan adanya kehidupan daripada orang Kristen. Baik, bisa 1 Petrus 2 ayat 9. Daniel? 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oke. Jadi keluar, siapa yang keluar? Umat Tuhan. Itulah sebabnya disebut orang nama gereja, eklesia, call out. Orang yang keluar daripada kegelapan. Jadi keluar dari dunia ini, kemudian sekarang kita menjadi bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, ya, imam rajani. Kenapa imamat yang rajani? Oleh sebab kita bisa langsung berhubungan dengan Tuhan, ya, dan juga Tuhan menggunakan kita juga untuk menjadi terang bagi orang lain. Itu bagian pertama. Sekarang kita lihat kepada Mesias yang dinubuatkan. Kita coba lihat bahan diskusi bagaimana gambaran Mesias dinubuatkan oleh Yesaya 9 ayat 6 dan 7. Bagaimana hal itu dapat tergenapi. Jadi ayat-ayat ini bagus dibacakan di kelas masing-masing. Baik, Yesaya 9 ayat 6 dan 7. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Oke, terima kasih. Jadi inilah yang merupakan suatu nubuatan. Oke, kepada orang-orang Israel secara jasmani, kita mengetahui bahwa mereka itu telah melanggar dan tidak mau maka ini digenapinya itu di dalam ya Israel rohani, dan kita bisa mempunyai kerajaan, yaitu kerajaan apa? Kerajaan rahmat, ya, dan warga negara kerajaan rahmat, dan kita bisa memiliki damainya, damai sejahtera, tidak tahan. Artinya dalam situasi senang atau susah kita boleh tetap memiliki damai, ya. Jadi damai ya yang oke. Jadi kemudian kita lihat kegenapannya di dalam Lukas 2 ayat 9 sampai 11. Lukas 2 ayat 9 sampai 11. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar diikuti mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud." Terima kasih.
Jadi kembali ini adalah merupakan suatu pemberitaan daripada malaikat kepada para gembala tersebut supaya mereka jangan takut. Kenapa? Juru selamat telah datang. Ya. Jadi juru selamat yaitu Yesus Kristus telah lahir dan dialah terang itu dan ialah yang telah dinubuatkan. Nah, kita melihat bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan. Mereka yang menerima Kristus akan mendapatkan keselamatan. Ya, kita akan memiliki damai sejahtera yang tidak berkesudahan selama memilih Yesus. Damai Yesus adalah damai yang berbeda yang diberikan oleh Tuhan. Mungkin saya pernah ceritakan bahwa orang-orang Roma kalau bicara tentang damai, mereka sebut Pax Romana. Apa artinya Pax Romana? Perdamaian Roma. Itu kalau semua musuh sudah dikalahkan, baru mereka damai. Jadi banyak orang berpikir kalau tidak ada kesusahan, kalau sudah tidak ada COVID, ya kalau tidak ada masalah di rumah tangga, itu artinya kita damai. Tapi lupa bahwa damai Yesus adalah damai yang berbeda, ya. Yesus yang bisa tidur dengan nyenyak pada saat gelombang sedang menimpa. Kita ingat waktu di Laut Galilea, murid-muridnya sudah berteriak, ya, mereka kewalahan, ya, tidak tahu apa yang terjadi oleh sebab ombak menimpa, tapi Yesus tidur dengan nyenyaknya. Begitulah damai yang harus dimiliki Kristen, yaitu banyaknya gelombang yang datang ke rumah tangga kita atau ekonomi kita ataupun apapun yang terjadi, kita harus tetap memiliki suatu damai sejahtera, yaitu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, bagaimana Yesaya 1 ayat 2 digenapi di dalam Yesus? Apa yang Yesaya 11, 1 dan 2? Bisa baca Cynthia ya? Ya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi siapa ini tunas yang keluar dari tunggul Isai? Taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Jadi siapa ini? Ya, tanyakan kepada anggota kelas. Ya. Kemudian apakah betul Yesus? Kita lihat ayat yang berbicara tentang Yesus. Ini ada 3 ayat. Daniel boleh tolong baca? Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, Matius 1 ayat 1. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lukas 15 ayat 1. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Wahyu 22 ayat 16. Oke, jadi jelas sekali ini merupakan satu kegenapan daripada yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Aku adalah tunas, ya. Kemudian Daud, ya. Jadi tunas daripada Isai dan sebagainya. Jadi jelas sekali itu adalah kegenapan. Jadi kemudian diskusikan, ya. Yesaya 11 ayat 3 sampai 8 bisa dibacakan misalnya di kelas, ya, dan diskusikan apakah ini mengenai kedatangan Yesus yang pertama atau yang kedua, ya. Ini boleh dibaca, ya, Cynthia. 11 ayat 3, ya kesenangannya adalah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Ya, jadi tanyakan apakah ini terjadi, ya, waktu kedatangan Yesus pertama atau kedua, ya, biar mereka mikir kemudian dengar pendapat daripada anggota kelas. Kemudian baca lebih lanjut ayat yang ke-6-nya sampai ayat ke-8. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat ilang,
ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Ya, kesenangannya adalah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Oke. Jadi kalau kita lihat kepada semua ini, ya, kita lihat, oh ini apakah mungkin ya di dunia ini serigala akan tinggal dengan domba, ya, lembah dan burang sama-sama makan rumput, ya, main anak-anak. Ini kan bukan kayak ini di dunia baru, tetapi ini berbicara pemerintahan daripada Yesus Kristus. Maka kita akan dapatkan ya bahwa Yesaya 11 berbicara mengenai Yesus dalam satu gambaran, yaitu apa? Rencana keselamatan. Jadi dalam rencana keselamatan itu kita dapatkan meliputi kedatangan Yesus yang pertama, ya, yaitu dia menjadi raja untuk kita, yaitu kerajaan. Kemudian ia membawa kita supaya menjadi saksi, supaya kita menjadi terang, kita pun boleh bertindak adil kepada orang lain dan mempunyai damai sejahtera, yaitu sempurna. Tetapi juga berbicara sampai Yesus yang kedua, bahkan sampai baru, ya, hingga kedatangan Yesus menjadi lengkap. Ya, umat Tuhan selamat bersama Yesus untuk selamat. Itulah masa penuh dengan damai sejahtera manusia dan Tuhan, tetapi juga binatang dengan pesta. Ya. Jadi keadaan di dunia baru, ya, kita juga berdamai, ya, bukan hanya dengan Tuhan, dengan satu sama lain, tetapi juga dengan alam. Ya. Nah, masing-masing kita mengetahui di Taman Eden, ya, semua serba damai, bukan? Tidak ada binatang yang buas, ya. Ya, dan semuanya itu adalah di dalam keadaan damai. Tetapi sesudah dosa, alam itu pun mulai menghasilkan onak dan duri. Bukan hanya itu, binatang pun bisa menjadi buas dan sebagainya. Tetapi di dunia baru yang digambarkan di sini adalah suasana yang aman dan damai. Oke, baik. Itu inti pelajaran bagian yang kedua. Sekarang kita kepada yang ketiga dari pelajaran kita, bisa bebas menerima atau menolak tawaran Tuhan, ya. Jadi Tuhan memberikan damai, Tuhan mau memberikan terang, tetapi tidak selamanya terang itu kita miliki, ya, tergantung apakah kita mau menerima atau tidak. Baik, apakah sikap mereka yang untuk, ya, menolak, ya, melalui pekabaran Tuhan, ya, sikap mereka yang memilih untuk melalaikan, maafkan ini kesalahan ketik, melalaikan pekabaran Tuhan. Yesaya 9 ayat 8 sampai 10. Siapa sekarang? Daniel? Yesaya 9 ayat 8 sampai 10. Tuhan telah melontarkan firman kepada Yakub dan firman-Nya itu menimpa Israel. Biarlah seluruh bangsa itu mengetahuinya, yakni Efraim dan penduduk Samaria, yang berkata dengan congkaknya dan tinggi hatinya, tembok batu bata jatuh akan kita dirikan dari batu pahat. Pohon-pohon ara ditebang akan kita ganti dengan pohon teha. Pohon ara ditebang Data signalnya. kepada Iya, pendeta sebentar. Nah, maaf sebentar, signalnya lagi kurang bagus, sebentar. Iya. Baik, pendeta Kuntaraf, coba tes lagi suaranya. Pendeta, maaf sebentar. Berhenti dulu, suaranya nggak bagus. Testing. Bagus.
Iya, sebentar. Sebentar. Oke, mohon maaf, kita berdoa supaya tidak ada gangguan signal. Pendeta Kuntaraf? Oke. Belum. Pendeta signalnya masih kurang bagus. Sebentar. Oke. Ya, coba lagi pendeta. Ibu Peggy juga nggak jelas. Suara saya nggak jelas ya? Jelas. Kalau suara Bu Peggy jelas. Suara Peggy jelas. Pendeta, tolong pendeta coba keluar dulu, nanti masuk lagi. Matikan dulu. Ya, mohon maaf untuk signal ini beberapa hari ini, 1 minggu ini kami mengalami signal yang kurang bagus. Tidak jelas suaranya Bu Peggy. Jelas nggak sekarang? Di tempat saya jelas Bu Peggy. Suaranya jelas Bu Peggy. Jelas ya? Ya. Oke. Iya, jelas banget. Baik. Nah, kita tunggu pendeta, mohon kesabarannya. Beberapa hari ini memang begini, entah kenapa. Iya, oke. Sudah lebih bagus? Ya, oke, suaranya jelas pendeta. Sudah lebih jelas? Ya, jelas. Pendeta bisa dengar suara saya? Hello? Ya, suara pendeta sudah jelas. Suara Bu Peggy tidak jelas. Aduh, Hello? coba tolong dijawab pendeta Kuntaraf. Sepertinya semua ada. Pendeta. Hello? Ya. Sudah kedengaran. Suara sudah lebih baik? Sudah pendeta. Sudah bagus. Jelas. Sudah jelas. Masih putus-putus. Berarti di tempat Pak Ripaldo ya, bos. Saya juga putus-putus ya. Suara saya bagaimana? Jelas Bu Peggy, kalau suara Bu Peggy jelas. Ya, tolong dibuka jendela dengan pintu rumah saya masuk signal. Sudah lebih jelas. Kalau begitu, silakan pendeta Kuntaraf, tadi suaranya sudah jelas. Oke, sudah jelas ya? Oke. Sudah. Oke. Kita teruskan lagi. Baik, apakah siap mereka? Kita sudah bahas ini. Sekarang diskusi di mana kita dapatkan lagi sikap memberontak dalam Alkitab. Ya, kita coba lihat beberapa contoh. Kejadian 11 ayat 3 dan 4. Seorang boleh bagian siapa sekarang? Cynthia ya. Kejadian 11 ayat 3 sampai 4. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terselakas bumi. Oke. Jadi inilah pengalaman daripada Nimrod dengan orang-orang di Babil. Sampai kita dengar kata Babil yaitu kebingungan. Nah, oleh sebab disinilah bahasa-bahasa itu diberikan. Nah, apa yang telah terjadi ialah bahwa mereka merasa bahwa mereka benar, kemudian mereka mencoba
menghadapi atau menangkal akan otorisasi atau kuasa daripada Tuhan. Oke. Nah, kita coba lihat contoh yang lain ya dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Dan Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hati, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. baik, kita mulai bahwa ini merupakan suatu kata-kata daripada Lucifer, oke, yang coba mencari kuasa yang lebih tinggi, merasa bahwa diri benar, tapi inilah menjadi pengalaman daripada banyak manusia, menggambarkan juga tentang Nebukadnezar misalnya. Oke, nah sekarang tanyanya, mengapakah Tuhan menghukum umatnya bila dia mengasihi mereka yang enggak? Ya, tetapi bangsa itu tidak kembali kepada Dia yang mengajarnya dan mereka tidak mencari Tuhan mereka. Jadi kalau orang itu menolak Tuhan, ya, dan tidak mau menerima akan rencana Tuhan, ya, maka dia harus menanggung resiko ya untuk semua tindakannya. Nah, sekarang berikan contoh Alkitab dari mereka yang semula tawanan Tuhan, yang semula menolak tawaran Tuhan, ya, akhirnya bertobat dan menerima anugerah keselamatan. Salah satu adalah di dalam Lukas 23, 42 sampai 43. Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Oke, ini adalah seorang penjahat yang bersama dengan Yesus yang di kayu salib, ya. Nah, namun dengan ya, disalib justru dia menyadari akan kesalahannya dan menerimakan Yesus. Jadi itu berarti mungkin saja orang dalam saat-saat yang terakhir bisa menerima akan Tuhan, ya. Tapi jangan tunggu sampai masa akhir baru menerima akan Tuhan. Oke. Nah, sekarang bagaimana buatan tentang Mesias ini ya memberikan kepada kita pengharapan sebenarnya. Ini adalah kalimat-kalimat yang penuh dengan pengharapan. Kita coba lihat Daniel boleh baca ini dari Yesaya 12 ayat Yesaya 1 sampai 12 ayat 5. 1. Mungkin Daniel Pada baca 1 waktu itu sampai 3, engkau akan kemudian berkata, saya 4 dan 5. aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Tidak jelas yang dibaca. Oke. Saya jelas tadi. Kita coba lihat, jadi kita coba lihat intinya. Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sesungguhnya engkau telah murka kepadaku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatan. Kamu akan menimba air dan kegirangan. Oke. Coba lihat ini 4 sampai 6. Cynthia boleh tolong baca? Cynthia di unmute. Cynthia.
Oke. Apa bisa kedengaran suara saya? Ya, putus-putus. Suara saya terdengar? Cynthia, pada waktu Tidak itu, bagus signalnya apa ya, terdengar? tidak jelas. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahulah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masukkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Ya. Bermasyurlah bagi Tuhan, perbuatannya mulia, baiklah itu diketahui di seluruh bumi. Berserulah, bersorak-sorailah. Ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana satu pengharapan di tengah-tengah berbagai macam kekacauan yang terjadi. Nah sekarang, kesimpulan. Allah dalam kasih karunia-Nya selalu memberikan amaran kepada umatnya. Lebih banyak orang yang bergantung kepada dirinya daripada kepada Tuhan dan terus-menerus memberontak kepada Tuhan. Allah dalam kasih-Nya tetap memberikan harapan. Tidak peduli pelanggaran yang dibuatnya. Dikirimnya Yesus Kristus sebagai sumber damai. Ya. Oleh sebab kegagalan bangsa Israel, banyak nubuatan yang diperuntukkan kepada mereka akan digenapi untuk Israel rohani, bahkan sampai kepada dunia baru. Oke. Nah sekarang Yesus adalah sumber damai. Tanpa Yesus tidak ada damai. Orang Kristen dapat memiliki damai dalam segala situasi, termasuk dalam aniaya sekalipun. Kita menjadi terang melalui damai yang kita miliki. Ya. Oke, nah aplikasi ceritakan pengalaman bagaimana Anda telah dibebaskan dari kuasa kegelapan. Ini adalah masing-masing bisa memberikan pengalamannya ya untuk supaya suasana boleh akrab, saat yang sama boleh menguatkan satu sama lain. Bagikan pengalaman bagaimana Anda memiliki perasaan damai di dalam Yesus Kristus. Ya. Banyak tantangan. Waktu Anda sakit, Anda tidak takut apa-apa. Kenapa? Oleh sebab mempunyai Yesus Kristus. Ya. Waktu masa COVID ini, tidak perlu harus takut. Ya. Kemudian pertanyaan ini, apakah ada masalah besar dalam hidup Anda? Apakah masalah dosa masa lalu, dosa tersembunyi, masalah rumah tangga, keuangan, atau apa saja? Ada pengharapan bagi Anda untuk menyelesaikannya. Baik, itu inti daripada pelajaran kita. Sekarang kita boleh tiba kepada tanya jawab. Ya, silakan Ibu Peggy.